Sebelum kita menggantung Laksmi dan Dipangkara dan mengakhiri hidup mereka, kita harus melihat hidup ini berawal dari mana. Kenapa semua menjadi seperti ini? Kenapa seorang bisa membunuh keponakannya sendiri? Dan kenapa seorang perempuan bisa membunuh sepupunya sendiri? Semua itu karena kita sendiri yang membuat mereka menjadi seperti itu. Dipangkara sejak lahir sudah mengetahui bahwa tahta Manguntur tidak akan menjadi miliknya. Hanya karena dia adalah adiknya Kebuwinarang. Dari situlah muncul keinginan Dipangkara untuk merebut apa yang tidak akan menjadi miliknya. Sementara Laksmi menjadi seperti itu karena dia hidup sebagai seorang putri yang tidak pernah gagal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan itu membentuk sifat Laksmi yang terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan. Laksmi merasa apapun bisa dia dapatkan. Tapi ia menempuh segala cara dan tak peduli benar atau salah. Disadari atau tidak, kita semua salah membuat mereka seperti ini. Kalau kita sudah pernah memberikan apa yang menjadi hak Dipangkara dari awal, mungkin kejahatan itu tidak pernah muncul di dalam pikirannya. Kalau kita pernah mengajari Laksmi menjadi orang biasa, bukan sebagai putri yang selalu dimanja, pasti sifat Laksmi juga tidak akan seperti sekarang ini. Karena itu, sebelum kita memberi hukuman pada Laksmi dan Dipangkara, kita harus melihat masing-masing apakah kita semua pernah adil terhadap mereka. Gara-gara kamu, Pati. Kamu sudah melakukan hal yang bodoh. Kenapa kamu menyelamatkan orang yang telah membunuh putri kita? Kenapa? Respati, aku tidak mau menyimpan dendam. Kebencian dan dendam hanya akan merusak hati kita, Kakak. Lebih baik kita hidup dalam kedamaian yang akan terasa indah. Sekarang aku akan memulai hidup baru bersama Laksmi, yang akan aku anggap sebagai anakku sendiri. Tidak. Kamu sekarang sudah benar-benar gila, Pati. Di mana akal sehatmu? Malah sekarang kamu sudah menjadikan pembunuh putri kita sebagai anakmu. Kamu benar-benar mengecewakanku, Pati. Jangan percaya apa kata dia, Arindi. Dia tidak punya bukti apa-apa. Aku punya bukti untuk membongkar Arindi sebagai pembunuh Wisya. Aku bisa mengatakan pada Kamandanu kapanpun aku mau. Trisha, kalau kamu memang ingin aku mati, bunuh saja aku sekarang. Tenang Arindi, aku tidak akan membongkar rahasia ini asalkan kamu mau membantuku. Ya sudah, cepat katakan apa yang kamu inginkan. Aku siap membantu, asalkan kamu bisa menutup mulutmu ini. Kakang, tunggu aku. Masalah ini bisa kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak. Aku tidak bisa tenang kalau aku tidak bisa menegakkan keadilan. Bentar. Kita sudah mengetahui pembunuhnya. Tapi kita tidak bisa menghukum sebagaimana mestinya. Kakang, mau kamu bawa kemana putraku, Kakang? Verendra adalah putraku. Aku berhak untuk membawanya pergi. Jangan, Kakang. Kembalikan dia. Aku mohon. Aku tidak mungkin bisa hidup tanpanya. Kamu tenang saja. Kamu tidak perlu khawatir. Justru aku tidak bisa tenang membiarkan putra kita tinggal di tempat seperti ini yang dipenuhi orang-orang munafik. Kakang Respati, Kakang tunggu, jangan bunuh dia, Kakang. Inilah semestinya di mana kau tinggal, Narendra. Kau aman di sini. Dan Romo akan selalu mengawasimu. Kamu tidak perlu lagi takut dan merasa tidak nyaman. Karena Romo akan menjagamu. Dan Kurawan ini adalah istana
mana kelak kaulah yang akan memimpin. Mulai sekarang Romo juga akan menjadi biungmu. Romo akan menjagamu, sayang. Farendra, Farendra, kamu mau kemana? Kamu mohon, jangan pergi, nak. Kurawan adalah tempat terbaik untukmu. Farendra, jangan pergi. Farendra! Putraku. Putraku Farendra. Kenapa kamu ada di sini, sayang? Bukannya kamu ikut dengan Romomu ke Kurawan? Biung sungguh bahagia melihatmu. Padmini! Padmini! Itu Romomu, Ger. Padmini! Oh, jadi benar dugaan. Farendra ada di sini. Tolong jangan salahkan Farendra, kakak. Farendra hanya merindukan aku. Diam kamu, Padmini. Aku tidak membutuhkan penjelasanmu. Farendra, ayo kita pulang. Oh, jadi kamu tidak mau pulang? Kamu mau tetap di sini bersama para pembunuh kakakmu? Baik. Kalau memang itu keinginanmu, kamu boleh tetap di sini. Aku tidak bisa menghalangi. Kamu bisa bersenang-senang bersama para pembunuh kakak. Kakak Ruspati, Kakak Ruspati. Biung senang kamu ada di sini bersama Biung, sayang. Tapi kamu juga tidak boleh membuat Romomu sedih. Saat ini Romomu sendirian. Dia sangat membutuhkan kamu, Ger. Biung sepenuhnya bisa mengerti perasaanmu. Tapi saat ini kamu harus kembali bersama Romo. Maaf, harus membuatmu berada di antara dua pilihan. Tapi percayalah, meskipun kamu bersama Romomu, Biung akan selalu menyayangimu, Ger. Pergilah, doa Biung akan selalu bersamamu dan juga Romomu. Oh, Jagat Dewa Batara, terima kasih sudah memberikan aku anak yang begitu baik dan dipenuhi rasa cinta oleh Farendra. Farendra. Oh, Romo yakin kamu pasti bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dan Romo yakin kamu pasti akan membela Romo.
Rati. Narirati masih hidup. Rindunya hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku, Kasihku, sayangku, aku bahagia. kasihku, cintaku, hasrat membara. Aku cinta kepadamu, bersemilah dalam hatiku. Oh kasihku, oh sayangku. Hormat Kanjeng. Aneh, tidak seperti biasanya Kanjeng Gusti Kamandanu bersikap seperti ini. Apa benar kamu mau mengangkat Laksmi sebagai anak angkatmu? Aku tidak tahu yakin atau tidak, Romo. Tapi yang pasti, aku percaya pada kata hatiku. Naluriku mengatakan, kalau Laksmi sekarang sudah menyadari kesalahannya dan berusaha menjadi orang baik. Kalau itu membuat hubunganmu dengan Respati berantakan, apa tidak membuatmu lebih menderita? Tentu saja aku menderita. Tapi setiap keputusan yang kita ambil pasti mengandung resiko. Dan aku sudah siap, Romo. Lalu bagaimana dengan Romo? Apa Romo sependapat denganku? Aku tidak yakin dengan Laksmi. Tapi kalau itu membuatmu bahagia, Romo juga bahagia. Terima kasih, Romo. Aku juga tidak ingin terus hidup dengan bayang-bayang Narirati yang selalu membuatku sedih. Biarlah Narirati menjadi kenangan terindah dalam hidup kita. Ratih tidak akan menjadi kenangan. Maaf Kanjeng, jika hamba mengganggu pembicaraan Kanjeng. Tapi ada hal penting yang ingin hamba sampaikan mengenai Ratih. Katakanlah Kamandanu. Kamandanu, kenapa kamu masih ingin membuka lembaran cerita Narirati? Apakah kamu tidak ingin melihat Narirati hidup tenang di Nirwana? Maaf Kanjeng, hamba hanya ingin menyampaikan kebenaran. Hamba yakin apa yang akan hamba sampaikan ini akan menjadi kabar gembira untuk kita semua. Bahkan untuk seluruh rakyat Mahmud. Kamandanu, cepat katakan, aku sudah tidak sabar mendengarnya. Baju inilah yang akan menjadi bukti bahwa Ratih masih hidup. Kamandanu, aku tidak bisa ungkapkan bagaimana bahagianya aku mendengar kabar anakku masih hidup. Tapi aku justru takut, Kamandanu. Aku takut berharap. Aku takut harapanku itu nantinya akan membuatku kembali terluka. Jika ternyata Narirati benar-benar sudah pergi. Tidak usah khawatir Kanjeng, karena hamba sangat yakin
kalau Rati masih hidup. Hamba mengetahui hal ini dari sosok perempuan misterius. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai saatnya Rati akan kembali. Aku benar-benar sudah lelah dengan semua sandiwara Narirati ini, Bopo. Kenapa sih dia selalu saja menebar bayang-bayang kehidupan di Mauntur? Aku selalu saja dibuat kesal olehnya. Bopo juga sempat debat denganmu, Arimbi. Tapi kenapa Narirati masih hidup dan harus bersembunyi? Iya, Bopo. Karena tujuannya hanya satu. Dia ingin menebar ancaman pada pembunuhnya itu. Dan setelah pembunuhnya terungkap, seperti sekarang, maka Narirati akan muncul. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bopo? Aku benar-benar tidak tenang. Kamu tenang saja, Arimbi. Kemunculan Narirati tidak akan mengancam keberadaan kita di Mamuntur. Iya, Bopo benar juga. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa sekesal ini. Kakang jangan ngawur. Mungkin ini hanya salah satu taktik Kanjeng Kamandanu yang sedang merencanakan sesuatu. Tapi untuk halnya Arimbi terlihat sangat gelisah ketika dia mendengar kabar akan kembali Narirati ke Manguntur. Dulu, kita juga disuruh untuk menyambut kedatangan Putri Narirati. Tapi apa yang terjadi? Itu adalah sebuah taktik untuk menjebak Laksmi agar dia mengakui semua perbuatannya. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi. Tapi, aku juga sangat merindukan Putri Narirati. Semoga saja ini bukan berita burung ya, Kang. Aku pun berharap seperti itu. Jaga Dewa Batara, aku sungguh memuji keagunganmu. Keindahan cinta antara aku dan Rati tidak akan pernah lekang oleh waktu. Sekarang, engkau memberiku kesempatan untuk kembali mengukir indahnya cinta bersama Rati. Terima kasih, Gusti Dewa Batara. Kamandanu, apa benar Rati akan kembali ke Manguntur? Katakan Kamandanu, kamu tidak berbohong kan? Jadi aku masih bisa bertemu dengan Rati kembali. Kamandanu, katakan kalau ini bukan rekayasa. Benar, Palastri. Sebentar lagi, kita akan bertemu dengan Rati. Ada apa, Pak? Aku harap kamu tidak mengganggu kesenangan kamu. Maaf kakak, aku kesini karena ada berita penting yang harus kusampaikan. Berita apa itu? Narirati putri kita, ternyata dia masih hidup. Apa? Narirati masih hidup? Kamu yang benar saja, Patmini. Putri kita sudah lama menghilang. Sekarang tiba-tiba ada berita kalau putri kita masih hidup. Aku tidak mengada-ngada, kakak. Kamu tahu berita ini dari siapa? Kanjeng Gusti Arya Kamandanu sendiri yang mengatakannya. Tadi hantu yang sering menolong kita itu muncul lagi di istana. Lalu Kanjeng Gusti Kamandanu mengikutinya sampai di hutan. Lalu hantu itu menghilang. Tapi Kanjeng Gusti Kamandanu malah menemukan pakaian putri kita tergantung di sebuah pohon. Lalu di pohon itu juga ada tulisan yang mengatakan kalau putri kita masih hidup. Aku tidak percaya dengan semua omong kosong ini. Aku tidak bohong, kakak. Kalau kamu tidak membuat, pasti ini bualan dari Kamandanu. Ini cerita yang sebenarnya. Patmini, dengar. 1000 kali pun kamu menceritakan kalau putri kita Narirati masih hidup, aku tetap tidak percaya. Apalagi dengan cerita adanya hantu. Tapi kakak, Sudahlah, Patmini. Aku tidak mau lagi mendengarkan cerita apapun lagi darimu. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Aku ingin kamu meninggalkan tempat ini. Biar kami berdua tenang di sini. kamu di sini saja, Nak. Saat ini Romomu sangat membutuhkan kamu. Ada apa?
sehingga kalian datang ingin menemuiku? Begini Dipangkara, ada hal penting yang harus segera kamu ketahui. Berita penting. Bukankah semuanya sudah selesai? Belum. Semuanya belum selesai. Ini masih berlanjut. Ada apa sebenarnya? Ini tentang Narirati. 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 Selagi masih hidup, mati. Selalu membuatku gila. Dan kamu akan bertambah gila jika kamu mengetahui kabar ini Dipangkara. Kabar apa lagi? Narirati masih hidup. Tidak mungkin dia masih hidup. Gadis itu sudah mati. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bukankah ini berita bagus, Romo? Narirati masih hidup. Ini kabar yang paling menggembirakan yang pernah aku dengar. Apa kamu sudah gila? Jaga ucapanmu. Dari mana kalian tahu? Kamandanu, dia menemukan pakaian Narirati yang masih utuh. Jaga Dewa Batara. Terima kasih karena kamu telah menyelamatkan Narirati. Diam kamu, Laksmi! Apa yang terjadi dengan anakmu Laksmi? Iya Dipangkara, kenapa dia jadi seperti ini? Aku tidak kenapa-napa hari ini. Aku merasa dengan ini, aku bisa mencuci semua dosa-dosaku. Aku ini manusia biasa yang pernah melakukan kesalahan. Dan aku harus membenarkannya kembali. Sekarang juga, Romo ingin kamu masuk ke dalam. Tidak, Romo. Aku ingin menemani Kamandanu mencari Rati. Ini pasti karena kamu ingin mencari simpati dari Kamandanu agar dia mencintai kamu. Iya kan? Itu tidak akan pernah berhasil Laksmi. Tidak sama sekali hari ini. Justru aku ingin mempersatukan Kamandanu dan Rati supaya mereka bahagia. Kanjeng, kita harus mencari tahu keberadaan Narirati yang sebenarnya. Betul. Seperti yang kita tahu, yang dikatakan oleh Dimas Kamandanu, keberadaan Rati diketahui melalui wanita misterius. Tapi yang aneh, kalau memang dia tahu keberadaan Rati yang sebenarnya, kenapa dia tidak memberitahu tempatnya ada di mana? Rasanya ini mustahil, Kang Mas. Apa untungnya buat dia? Mungkin saja saat ini Rati dalam keadaan yang cukup parah. Karena itulah dia menunggu sampai Rati benar-benar sembuh total. Yang mengganjal pikiranku, jika benar ucapan kalian tadi, kenapa wanita misterius itu begitu peduli dengan Rati? Begini kan, untuk saat ini hanya sosok itu harapan kita untuk mencari tahu di mana keberadaan Rati. Jadi saat ini kita tidak usah memperdulikan di mana dia dan berasal dari mana dia. Hamba baru ingat, Kanjeng. Yang tahu mengenai masalah ini hanyalah Pangeran Arya Putra. Bagaimana kalau kita tanyakan pada Pangeran Arya Putra? Tapi permasalahannya, Pangeran Arya Putra tidak mau memberitahu masalah ini. Kalau begitu, tugas ini aku serahkan padamu. Kamu sebagai boponya, barangkali Arya Putra lebih terbuka untukmu. Daulat Kanjeng, hamba akan berusaha sebaik mungkin. Kalau begitu aku pamit dulu, Dimas. Narirati, anakku. Biung sangat merindukanmu, nak. Cepatlah datang. Aduhai anakku sayang, betapa nasibmu oh malang. Oh, mengapa lahir ke dunia
juga pasti merasakan apa yang Biung rasakan. Kamu juga rindu sama Biung kan, Nak? Kanjeng, aku tahu pasti Kanjeng sangat merindukan Rati. Oh, Lastri, kamu percaya Narirati masih hidup? Aku sangat percaya, Kanjeng. Aku sangat percaya kalau Rati masih hidup. Dan sebentar lagi, Rati pasti akan kembali ke Manguntur. Malah tega menganiaya, menyiksa hingga aku begini. Arya, Bopo, ada apa? begini nak. Paman Kamandanu baru mendapat berita kalau Bibi Narirati masih hidup. Nah, tapi keberadaannya sampai sekarang belum diketahui. Namun, semua ini ada hubungannya dengan perempuan misterius yang menolongmu. Jadi, Bopo mohon padamu, beritahu siapa dia yang sebenarnya. Maafkan aku, Bopo. Aku sudah janji pada bibi itu kalau aku tidak boleh mengatakan pada siapapun. Kamu jangan begini pada Bopo, nah. Karena menurut Bopo, hanya dialah satu-satunya petunjuk kita untuk menemukan Bibi Narirati. Ini semua demi Manguntur. Ayolah, beritahu Bopo siapa dia. Janji adalah janji. Aku tidak boleh mengkhianati janjiku. Bopo mengerti, nah. Yang namanya janji memang sebaiknya tidak dilanggar. Tapi demi masalah ini, Bopo rasa perempuan misterius itu tidak akan keberatan jika kamu memberitahu Bopo siapa dia. Ya. Baiklah, aku akan datang ke sana dan aku akan menanyakannya. Apakah boleh kalau aku memberitahu Bopo atau tidak? Jadi, kamu sekarang mau menemuinya? Iya, Bopo. Bibi hantu! Bibi hantu! Bibi hantu! Bibi hantu! Bibi hantu di mana ya? Aku ingat sekarang. Bibi hantu itu pernah memberi makan padaku waktu di gua. Sebaiknya aku ke gua itu. Bibi hantu! Bibi hantu! Bibi hantu! Kok bibi hantu tidak ada ya? Bibi hantu! Bibi hantu! Bibi hantu! Bibi hantu! Kok bibi hantu tidak ada ya? Wayang-wayangku yang baik, aku minta bantuan kalian. Tolong, kalian cari bibi hantu dan katakan padanya kalau aku ingin bertemu dengannya. Bibi hantu!
Bibi hantu! Bibi hantu! Hei, kalian mau kemana? Kami disuruh Pangeran Arya Putra untuk mencari hantu itu. Tidak, kalian tidak boleh mencari hantu itu. Apa hakmu melarang kami? Oh, jadi kalian ngeyel ya? Baiklah, ayo kawan-kawan, kita habisi mereka. Harusnya tadi kalian jangan menghalangi kami. Sekarang kalian malah harus mengalami nasib sial kalian. Sudahlah, Paman. Biarkan saja. Baiklah, Gatot Kaca. Bibi hantu tidak ada. Wayang-wayangku belum datang. Wayang-wayangku yang baik. Apa kalian menemukan bibi hantu? Maaf, Pangeran. Kami tidak berhasil menemukannya. Tadi kami malah terlibat pertarungan dengan wayang-wayang jahat itu. Karena mereka berusaha menghalangi tugas kami. Berkelahi? Kami terpaksa melawan mereka, Pangeran. Dan 2 dari mereka terjatuh ke jurang. Mereka jatuh ke jurang. Siapa saja yang jatuh? Duryudana dan Buto, Pangeran. Kasihan sekali nasib mereka. Syah, kenapa Bibi ada di sini? Iya, Arya Putra. Aku ada di sini karena Arimbi dan Butokala mau membunuhku. Arimbi dan Butokala mau membunuh Bibi. Lalu, kamu sendiri sedang apa di sini? Aku mencari bibi hantu, tapi bibi hantunya tidak ada. Ada apa kamu mencarinya? Aku ingin menanyakan tentang Kanjeng Narirati. Tadi Paman Kamandanu mendapat kabar kalau Kanjeng Narirati masih hidup, tapi dia tidak tahu keberadaannya ada di mana. Iya, aku tahu Arya Putra, kalau Rati masih hidup. Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk menemuinya. Kamu harus percaya padaku. Kalau Rati baik-baik saja. Dari mana Bibi tahu kalau Kanjeng Narirati masih hidup? Apa Bibi dikasih tahu sama bibi hantu itu? Benar. Dia juga yang sudah menyelamatkan Bibi saat Bibi akan dibunuh oleh Butokala dan Arimbi. Bibi Wisha, suara apa itu? Bibi Wisha, kita ke sana saja.
Andin, aku berbuat seperti ini biar kamu tertawa. Membuatku tertawa? Yang ada aku kesal melihatmu seperti ini, Kakak. Cepat kamu turun. Nggak mau, pokoknya nggak mau turun sebelum kamu tertawa. Ya sudah kalau kamu tidak mau turun. Lagi pula nanti kamu yang lelah kok. Siapa wanita itu sebenarnya? Apa mungkin dia ada hubungannya denganku? Tapi siapa dia? Atau mungkin wanita itu pernah datang dalam masa laluku? Cincin safir bermata biru. Arya Putra pernah bilang kalau cincin itu adalah kunci jawaban dari semua ini. Apa mungkin aku pernah melakukan kesalahan pada wanita itu? Tapi apa yang aku lakukan? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Berhenti! Laksmi, mau apa lagi kamu kesini? Setelah kamu taruh luka cukup dalam di istana ini, ha? Aku sudah menyesali perbuatanku, Paman. Apa itu tidak cukup? Menyesali? Kamu pikir dengan menyesal, hapuslah dosa-dosamu, begitu? Paman, aku sudah benar-benar minta maaf. Dan aku kesini hanya untuk menanyakan kabar Rati, Paman. Mau apa lagi kamu? Hah? Mau mencelakainya? Atau barangkali kamu merencana pembunuhan? Tidak, Paman. Sama sekali tidak. Aku datang ke sini dengan niat baik. Tolong Paman percaya padaku. Berapa kali Paman memberikan kepercayaan padamu, tapi kamu berkali-kali merusak kepercayaan Paman. Paman, tolong berikan aku kesempatan untuk berubah. Aku sudah bertobat dan aku semuanya sudah menyesali perbuatanku. Percuma, Laksmi. Percuma, perempuan seperti kamu tidak mungkin bisa aku percaya lagi. Aku mohon, Paman. Tolong buka pintu hati Paman untuk memaafkan aku. Pergi dari sini. Pergi. Atau aku panggil pengawal untuk menendangmu keluar dari tempat ini. Mati pun aku rela, Paman. Asal Paman mau memaafkan aku. Oh, memang aku senang bisa membunuhmu, Laksmi. Hah? Tidak, Paman. Sama sekali tidak. Aku datang ke sini dengan niat baik. Tolong Paman percaya padaku. Berapa kali Paman memberikan kepercayaan padamu, tapi kamu berkali-kali merusak kepercayaan Paman. Paman, tolong berikan aku kesempatan untuk berubah. Aku sudah bertobat dan aku semuanya sudah menyesali perbuatanku.
Percuma, Laksmi. Percuma, perempuan seperti kamu. Tidak mungkin bisa aku percaya lagi. Aku mohon, Paman. Tolong buka pintu hati Paman untuk memaafkan aku. Pergi dari sini. Pergi. Atau aku panggil pengawal untuk menendangmu keluar dari tempat ini. Mati pun aku rela, Paman. Asal Paman mau memaafkan aku. Oh, memang aku senang bisa membunuhmu, Laksmi. Hah? Pergi. Pergi dari sini. Jangan pancing emosi. Melihatmu saja, aku sudah benci. Pergi. Pergi. Tolong Paman jangan membenciku. Tolong. Pergi. Pergi kataku. Iya, baik. Baik, aku akan pergi. Tapi dengar satu hal, Paman. Suatu saat nanti, aku akan benar-benar buktikan kalau aku sudah berubah. Ada apa, Pangeran? Aku ingin bicara dengan Bibi. Katakan saja. Sepertinya serius sekali. Ini mengenai Bibi Wisya. Wisya? Pangeran, kalau kamu ingin mencari Wisya, dia tidak ada di sini. Dia sedang pergi mencari suaminya. Bibi salah. Sekarang Bibi Wisya bukan mencari suaminya, tapi dia dekat sekali dengan Kanjeng Narirati. Apa maksudmu, Pangeran? Arimbi dan Butokala berusaha membunuh Bibi Wisya. Tidak. Tidak, Pangeran. Ini tidak mungkin. Apa tidak mungkin? Pangeran, kamu tahu dari mana tentang semua ini? Bibi Wisya sendiri yang ceritakan semuanya padaku. Jadi Wisya? Bibi Wisya berhasil diselamatkan dengan bibi yang baik hati yang selama ini kalian anggap hantu. Wanita misterius itu? Pangeran, katakan Pangeran, di mana Wisya saat ini? Bibi tenang saja, Bibi Wisya keadaannya baik-baik saja. Wisya? 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 Yunda? Wisya? Yunda, dari mana Yunda tahu kalau ada di sini? Pangeran Arya Putra telah menceritakan semuanya kepadaku. Aku senang, Wisya, kamu telah selamat. Arimbi dan Butokala, mereka berdua adalah iblis. Apa yang telah mereka lakukan kepadamu? Ini benar-benar keterlaluan, Wisya. Sudahlah, Yunda. Tidak ada gunanya menyimpan dendam. Karena api dendam sama dengan api yang akan membakar diri kita sendiri. Wisya, apa kamu tidak dendam kepada mereka? Bohong jika aku tidak marah dendam pada mereka, Yunda. Tapi itu tidak ada gunanya, Yunda. Dan tidak akan mengembalikan apapun. Mungkin kamu bisa memaafkan mereka. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak terima atas apa yang telah mereka lakukan kepadamu. Aku mohon, Yunda. Cukup, Wisya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Biar aku yang melakukan semuanya.
membantu hamba? Dengan senang hati Arya Putra. Apa yang bisa aku bantu? Aku sedang mencari cincin batu safir. Karena cincin itu sangat berarti bagi pemiliknya. Dulu cincin itu jatuh ke dalam laut. Tolong bantu aku menemukan cincin itu, Ratu. Karena kamu adalah anak yang baik, aku pasti akan berusaha menemukan cincin itu untukmu, Arya Putra. Terima kasih, Ratu. Prajurit, cepat cari cincin safir ke seluruh penjuru laut. Siap, Ratu. Siap, Ratu. Kamu pasti sedang gelisah memikirkan cincin itu, Arya Putra. Benar, Ratu. Hari sudah senja. Sebentar lagi malam tiba. Aku khawatir kalau cincin itu belum ditemukan. Aku tidak ingin pulang dengan tangan hampa, Ratu. Kamu tenang saja. Aku sudah mengerahkan prajurit terbaikku. Kamu tunggu saja kabar gembiranya, Arya Putra. Kasihan Arya Putra. Dia rela kesusahan mencari cincin itu demi membantu orang lain. Prajurit, bagaimana? Kalian sudah menemukan cincin itu? Tunggu, jangan dijawab dulu. Biar aku bangunkan Arya Putra agar dia ikut mendengar sekalian. Arya Putra, bangunlah. Maaf, Ratu. Aku tertidur. Bagaimana kalau cincin itu belum ditemukan? Prajurit yang mencari cincin itu sudah kembali ke istana. Bagaimana prajurit? Kalian berhasil menemukan cincin safir? Maaf, Ratu. Kami belum berhasil menemukan cincin safir. Kami sudah berkeliling hingga ke perbatasan wilayah kita, tapi cincin tetap belum ditemukan. Ya sudah, kalian boleh beristirahat, prajurit. Terima kasih, Ratu. Arya Putra, kamu tidak usah khawatir. Meski sekarang cincin safir itu belum bisa ditemukan, tapi aku akan berusaha mencari cincin itu sampai ketemu. Aku berjanji akan segera memberitahukanmu kalau cincin itu sudah berhasil ditemukan. Terima kasih, Ratu. Aku tidak akan melupakan kebaikan Ratu. Sekarang sudah malam. Bagaimana kalau kamu istirahat di istanaku saja? Terima kasih, Ratu. Tapi aku pulang saja. Masih banyak hal yang harus aku kerjakan. Baiklah kalau begitu. Hati-hati, Arya Putra. Terima kasih, Ratu. Asap hitam. Kenapa bisa seperti itu? Tidak lama lagi Mak Lampir akan hamil. Anjing itu bilang apa? Yo, dia bilang kalau tongkat Malampir akan hamil sebentar lagi. Yo. Oh, ternyata aku benar-benar hamil. Istriku yang tercantik. Sepertinya kamu bahagia sekali. Iya, suamiku. Coba tebak, ada apa? Kamu sudah mendapatkan tubuh perempuan cantik supaya kamu bisa meninggalkan wujud buruk dan busuk ini. Tapi katanya istriku cantik. Hah? Sekarang malah katanya buruk dan busuk. Aduh sayang, aku belum selesai bicara. Yang aku mau katakan seperti ini. Kamu sudah mendapatkan tubuh perempuan cantik supaya kamu
bisa meninggalkan wujud buruk dan busuk ini. Kalau kamu berpikir seperti itu, kamu bersalah. Karena untuk aku, kamu akan selalu cantik untuk selamanya. Terima kasih banyak sayangku. Sebenarnya aku punya berita yang gembira. Apa sayangku? Aku sedang mengandung. Oh, begitu. Iya. Mengandung? Bagaimana mungkin? Bagaimana anak ini akan lahir? Aku juga tidak tahu. Tapi kalau sudah hamil, pasti bisa melahirkan juga. Nanti kita kasih nama dia Tilu Aca. Aku tidak mau. Aku tidak mau menerima anak ini. Hah? Kenapa? Ini kan anak kamu. Apa buktinya? Waktu aku mual, yang keluar hanya asap. Aduh, gimana ini? Apakah aku harus menghabiskan sisa hidup sama nenek ini? Kayaknya aku harus kabur. Tapi bagaimana caranya? Apa yang kau pikirkan, suamiku? Sepertinya aku harus pergi ke India untuk ambil air sungai Gangga. Untuk anak ini, sayangku. Yang benar. Ya, aku pergi sekarang juga. Baik, suamiku. Ayo, kita kabur. Ada apa? Kenapa sepertinya panik sekali? Gawat, nenek lampir sudah hamil dariku. Nehi. Sudah tidak perlu berteriak. Jangan sampai ada yang dengar. Ayo kita kabur dan tidak akan kembali. Tilu aja. Tidurlah yang nyenyak di dalam kandungan biungmu. Tilu Aca bisa tidur. Kasihan sekali. Padahal bapaknya sudah kabur. Tidak mungkin. Suamiku hanya pergi untuk ambil air sungai Gangga. Sungai Gangga? Ke India? Dasar bodoh kamu Lampir. Dia itu bukan pergi ke India, tapi sudah kabur. Dia tidak mau bertanggung jawab. Tidak. Tilu aja. Tidurlah yang nyenyak di dalam kandungan biungmu. Tilu Aca bisa tidur. Kasihan sekali. Padahal bapaknya sudah kabur. Tidak mungkin. Suamiku hanya pergi untuk ambil air sungai Gangga. Sungai Gangga? Ke India? Dasar bodoh kamu Lampir. Dia itu bukan pergi ke India, tapi sudah kabur. Dia tidak mau bertanggung jawab. Tidak. Pangeran. Paman? Kenapa? Pangeran. Aku butuh pertolongan kamu, Pangeran. Bantuan? Bantuan apa? Istriku Rinta diperbudak oleh Malampir. Kok bisa? Itulah nasibku, Pangeran. Setiap wanita yang ada dekatku selalu saja bermasalah. Dulu Dewi Sambi
ternyata dia orang jahat. Dan ibumu, ternyata dia sudah punya suami. Dan sekarang istriku Runta, malah diculiknya. Paman tenang saja, aku akan membantu Paman. Yang benar. Benar, Paman. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih. Terima kasih, Pangeran. Di mana si kurang ajar Gatot Kaca sama kawan-kawan? Aku akan bunuh dia. Sepertinya kita tidak perlu bicara yang tidak penting. Kita juga sudah tahu kita selalu kalah sama mereka. Benar sekali kamu. Tapi sampai kapan kita seperti ini terus? Kita harus cari cara untuk menang. Aku punya rencana yang hebat. Bagaimana kalau kita gabung sama Nenek Lampir? Kamu sudah gila ya? Bagaimana kita bisa bergabung sama sebuah tongkat? Maaf, kita juga hanya kulit. Diam kamu. Kita bukan kulit, tapi wayang. Wayang kulit. Sama saja, Kanjeng. Tetap aja kulit juga. Kalau Kanjeng mau mendengar saran aku, ini pilihan yang sangat baik. Kalau tidak, setiap hari nasib kita akan jadi seperti ini terus. Dan suatu hari, kita berdua bisa dirobek sama Gatot Kaca. Benar juga kamu. Lebih keras, Lampir. Kanjeng Putri, aku sudah lelah. Kalau aku bukan kayu, pasti sudah habis keringatku. Diam kamu, jangan banyak protes. Sekarang lebih keras. Ayo lebih keras. Kanjeng Lampir. Kenapa bisa ada yang panggil aku Kanjeng? Mungkin dia tidak tahu kalau sekarang itu kamu tidak punya apa-apa lagi, Lampir. Tolong jangan membuat aku malu di depan penggemarku. Nanti kalau suamiku datang, kamu bisa nyesal. Kamu jangan banyak berharap, Lampir. Suamimu itu tidak akan pulang lagi ke sini. Baiklah, baiklah. Hei kalian yang di luar, masuklah. Ternyata hanya wayang-wayang jelek. Lampir, lihat, itu penggemar kamu itu. Tolong, jangan menghina kami. Kami bisa marah. Ternyata kalian bisa marah juga. Sekarang, kamu sudah tahu kan kekuatan kami? Sekarang katakan, apa mau kalian? Kami ingin gabung sama kalian supaya kita bisa mengalahkan Gatot Kaca dan semua Pandawa. Baiklah, tapi kalian harus membantu kami. Bagaimana? Baik. Kamu sudah membunuh, dan sekarang bersiaplah untuk mati. Siapa? Tunjukkan dirimu di hadapanku. Jangan jadi pengecut. Tunjukkan dirimu. Awas kamu. Aku pasti akan membunuhmu. Aku akan menemukanmu. Bapak, ini gawatmu. Ini
Kenapa, Rimbi? Ada seseorang yang sudah berani mengancamku. Hah? Iya, dia menuliskan dengan darah di kamar. Seolah-olah dia mengetahui banyak tentang diriku, Bopo. Tenang, Rimbi, tenang. Bagaimana aku bisa tenang, Bopo, jika nyawaku sendiri sedang terancam? Lagi pula, jika aku terseret dalam masalah ini, Bopo juga bisa terbawa, Bopo. Bopo juga takut, Arimbi. Tapi ketakutan tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Lalu, sekarang kita harus bagaimana, Bopo? Aku ingin ancaman ini segera selesai. Kita harus menghentikan teror ini, Bopo. Apa yang harus kita lakukan? Bopo jadi penasaran. Siapa yang melakukan semua ini? Arimbi, kita panggil orang Cina itu untuk membantu. Siapa dalang dari semua ini, Arimbi? Apa Bopo yakin orang Cina itu bisa membantu kita? Kita coba dulu, Arimbi. Sejauh ini, orang Cina itu bisa tahu tentang hantu. Baiklah, Bopo. Ayo, Arimbi. Kali ini kamu sudah masuk ke dalam perangkapku, Arimbi. Ternyata tidak sesulit yang kubayangkan untuk membuat kamu mati kutu. Tunggu saja permainanku, Arimbi. Bopo jadi penasaran. Siapa yang melakukan semua ini? Arimbi, kita panggil orang Cina itu untuk membantu. Siapa dalang dari semua ini, Arimbi? Apa Bopo yakin orang Cina itu bisa membantu kita? Kita coba dulu, Arimbi. Sejauh ini, orang Cina itu bisa tahu tentang hantu. Baiklah, Bopo. Ayo, Arimbi. Kali ini kamu sudah masuk ke dalam perangkapku, Arimbi. Ternyata tidak sesulit yang kubayangkan untuk membuat kamu mati kutu. Tunggu saja permainanku, Arimbi. Wangi apa ini? Kenapa baunya sangat menyengat? Kenapa baunya semakin terasa di sini? Kamandan, kamu harus makan dulu, Kamandan. Terima kasih. Tapi aku tidak lapar. Tapi kamu belum makan seharian. Nanti kamu sakit. Nanti saja. Aku tahu kenapa kamu begini. Pasti kamu sedang memikirkan Ratih, kan? Aku yakin kalau Ratih itu masih hidup, Kamandan. Dan kita harus menunggunya di sini sampai dia kembali. Sebaiknya kamu pergi saja. Tidak, aku tidak akan pergi sebelum aku melihat kamu dan Ratih hidup bahagia.
Bopo. Ya, silakan duduk, Bopo. Ada apa? Bopo memanggil kami. Ada hal penting yang harus Bopo bicarakan pada kalian. Apa, Bopo? Bopo ada masalah besar. Wanita misterius itu datang ke rumah kita dan meninggalkan bunga ini. Bunga? Boleh aku lihat? Ada kemungkinan perempuan misterius itu melakukan semua ini hanya ingin membuat kita semua resah. Atau mungkin saja ini permainan orang lain. Orang lain? Siapa maksud kamu, Ger? Byakta dan Bentar, Bopo. Karena hanya mereka lah yang suka bermain kotor. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu, Dimas? Karena Byakta ingin selalu membuat kita merasa takut. Dan dia ingin memecah belah kita. Dan membuat kita saling mencurigai. Ucapan kamu ada benarnya, Ger. Bisa jadi Byakta dalang dibalik semua ini. Aku sangat yakin, Bopo. Ini tidak ada hubungannya dengan hantu itu. Berkumpul. Aku perintahkan pada semuanya untuk keluar dan berkumpul. Orang-orang apa sih? Ada apa ya? Cepat. Istriku, ayo cepat. Kenapa, Ma? Kenapa Mak Lampir mengumpulkan kami semua? Aku ingin memberikan woro-woro penting untuk kalian. Woro-woro apa, Mak? Kalian lihat dua wayang yang ada bersamaku sekarang. Mereka adalah wayang Duryodana dan wayang Buto Cakil. Kalian harus menghormati mereka selayaknya menghormati aku. Untuk apa kami menghormati mereka? Mereka kan hanya wayang, betul nggak? Betul. Kalian sudah tahu kan? Mereka bukan wayang sembarangan. Karena itu, aku mengangkat mereka sebagai senopati dan wakilku untuk memerintah kalian semua. Mengerti, Tokoh Malampir? Bagus kalau begitu. Jika tidak ada yang menurut dengan perintah kami, itu sama saja membangkang perintah Malampir. Dan kalian akan tahu apa akibatnya jika membangkang. Dan mulai sekarang, setiap hari kalian harus mengumpulkan 1 koin emas di depan rumah. Kami berdua yang akan mengambil koin itu. Tapi kami tidak punya kepeng itu. Berarti kalian sudah bosan hidup. Pilih kematian atau 1 koin emas. Dan semua mulai berlaku dari malam ini. Cepat kumpulkan kepingan emasnya. Baik. Ayo. Bagus kalau begitu. Jika tidak ada yang menurut dengan perintah kami, itu sama saja membangkang perintah Malampir. Dan kalian akan tahu apa akibatnya jika membangkang. Dan mulai sekarang, setiap hari kalian harus mengumpulkan 1 koin emas di depan rumah. Kami berdua yang akan mengambil koin itu. Tapi kami tidak punya kepeng itu. Berarti kalian sudah bosan hidup. Pilih kematian atau 1 koin emas. Dan semua mulai berlaku dari malam ini. Cepat kumpulkan kepingan emasnya. Baik. Ayo. Bu, cepat, Bu. Bagaimana ini? Kepeng emas kita tinggal 3. Berarti kita masih bisa memberikan Lampir kepeng emas ini selama 3 hari. Tapi bagaimana dengan makanan kita? Kita harus memberi bahan makanan. Jangan khawatir, Bu. Semoga ada jalan keluarnya. Yang penting kita tidak mati dan selamat. Ya sudah, sini.
Ya udah, kakak pergi dulu ya Bu ya. Bu, kita harus bagaimana Bu? Kita tidak punya kepeng emas sama sekali. Kalau begitu, Kakang jangan keluar. Sebaiknya kita di dalam saja. Tidak bisa. Kita tidak punya pilihan lain. Kalau aku tidak keluar, maka mereka yang akan masuk ke sini, Bu. Ayo, hajar mereka semua. Biar mereka kelengar. Iya, hajar terus sampai mati. Bayang-bayang zat itu sedang menyiksa warga kampung, Paman. Ini pasti ulahnya Malampir, Pangeran. Cepat selamatkan warga-warga itu. Baik, Pangeran. Hentikan! Hentikan kataku! Atau kalian akan kuhajar! Sambi, sekarang kau lawanku. Kurang ajar. Pengacau-pengacau itu datang merusak rencanaku. Kedumpet, Sambi. Kurang ajar. Tunggu pembalasanku, Bajir. Aku tidak takut. Bajir dilawan. Sambi, sabar ya. Terima kasih, Pangeran. Sama-sama, Paman. Untung Pangeran segera datang. Kalau tidak, mungkin kami semua akan terus disiksa oleh wayang-wayang jahat itu. Kok Runtaku saya tidak ada di antara kalian? Mungkin dia ditahan di goa sama tongkat Malampir. Runtaku sayang, datang untuk membebaskanmu. Bajir, hati-hati. Yo, Runtaku sayang, kamu ada di mana? Ayo, kakak, aku
Ayoyoyo, runtaku sayang, kamu ada di mana? Ayoyoyo kakak, aku ada di sini. Ayoyo. Runtaku sayang, kakak akan membebaskanmu. Akhirnya kita ketemu juga sayangku. Ayoyoyo kakak, terima kasih karena kakak ingin membebaskanku. Ayoyoyo. Runtaku sayang, ayo sekarang kita pergi sebelum Lampir dan teman-temannya datang. Ayo sayang. Yoyoyo kakak, bagaimana kita bisa pergi ya Yoyo? Maaf runtaku sayang, aku lupa membuka ikatannya. Ya yo. Ayo. 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 Yuk kakak, Yoyoyo kakak, ayo kita pergi ya Yoyo. Baik runtaku sayang, ayo kita cepat pergi. Supaya kampung ini menjadi aman dari gangguan tokat malampir dan wayang-wayang jahat itu, aku perintahkan wayang-wayang baikku untuk menjaga kampung ini. Bagaimana? Setuju? Terima kasih. Arjuna, Gatot Kaca, aku perintahkan kalian untuk menjaga kampung ini. Bagaimana? Kalian tidak keberatan kan? Siap, Pangeran. Kami sama sekali tidak keberatan. Terima kasih Arjuna, terima kasih Gatot Kaca. Siapa Wel? Kamu pasti masih mengingatku. Aku Arimbi. Aku tahu. Saat ini kamu tidak punya tempat tujuan dan juga uang. Aku ingin kamu kerja untuk. Mau apa dari Owe ya? Aku ingin kamu menangkap hantu Wisya. Wisya? Ya. Dia arwah cucu menantuku. Arwahnya gentayangan selalu mengganggu kami. Lu orang pasti ngelakuin sesuatu yang jahat sama Awa itu. Sehingga Awa itu ganggu lu orang. Atau jangan-jangan lu orang udah membunuh Awa itu. Dari pancaran wajah lu orang, Owe bisa lihat semuanya. Jangan banyak bicara. Tugasmu hanya mencari hantu itu. Sanggup apa tidak? Woi, baik. Owe terima tawaran gua. Bagus. Ini sebagai tanda jadi. Aku diganggu oleh setan terkutuk di tempat ini. Lu orang tunggu sini ya. Biar Owe terawang dulu.
menyingkir. Sang Awas sangat marah. Menyingkir ya. Cepat menyingkir ya. Sang Awas sangat marah. Dia akan membunuh kalian. Gawat. Ini benar-benar gawat. Awak penasaran ini mau bunuh orang ah? Kalau orang nggak waspada, siap-siap, orang bisa mati. Tapi kamu bisa menangkap arwah busuk itu kan? Tugas ini sangat berat ah. Kalau Owe salah, nyawa Owe yang melayang ah. Kamu harus bisa menangkap setan itu. Aku akan berikan apapun yang kamu mau. Sudah Owe bilang, tugas ini sangat berat ah. Walaupun orang kasih Owe seluruh isi tanah di dunia ini, belum tentu Owe sanggup melakukannya. Kamu harus bisa membantu kami, karena hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami. Ya. Suara apa itu? Kalau penasaran itu sedang memberikan isyarat ancaman buat tuh orang ya.